buktinya. Tapi sebelum kita lanjutkan pelajaran kita ice breaking dulu supaya kita lebih senang lagi. Ayo berdiri semuanya. Masih ingat tentang tepuk 7 kebiasaan? Mana yang bisa ingat? Sama-sama ya. Ketua hitung. 1, 2, 3. Bangun pagi beribadah olahraga. Jangan belajar makan sehat dan bergizi. Ayo bermasyarakat, tak lupa istirahat. Aku adalah anak Indonesia hebat. Oke, terima kasih. Tepuk tangan kita semua. Ya. Baik. Sebelum kita lanjutkan ke materi inti, coba perhatikan di depan sudah Bapak tampilkan sebuah pertanyaan. Pernahkah kamu menyuruh atau menyuruh orang lain melakukan suatu langkah demi langkah? Misalnya membuat TS atau misalnya melakukan olahraga, servis bola. Pernah nggak nyuruh kawan? Pernah. Jadi kalau misalkan kegiatan itu dilakukan dengan teratur atau tidak? Kalau di sini Bapak contohkan TS. Pernah melihat orang tua kita buat TS? Kira-kira menurut kalian kalau mau buat TS itu apa saja yang dilakukan? Masukkan gula. Terus Panas. masukkan gula ke dalam air. Panas. Berarti harus ada air panas dulu nggak? Ya. Mana duluan? Gula dulu atau air panas dulu? Berarti langkahnya kurang toh? Harusnya yang kita lakukan pertama adalah merebus air, lalu dimasukkan gula, lalu masukkan es. Kalau mau masuk TS, apakah esnya langsung direbus? Tidak ya? Nah baik, untuk selanjutnya Bapak akan tampilkan sebuah video yang berkenaan dengan pertanyaan yang Bapak berikan tadi. Gulanya kurang lebih 5 rebus air 400 ml sampai mendidih. Setelah mendidih, masukkan tehnya, biarkan sampai 5 menit. Kecilkan apinya ya. Setelah 5 menit, matikan apinya, biarkan sampai dingin. Untuk bahan sirupnya, didihkan air, kemudian tambahkan gula pasir dan juga daun pandannya. Penambahan bahan aromatik pada sirup gula menambah aroma yang dihasilkan pada es teh manis yang akan dibuat. Pilihan bahannya antara lain daun pandan atau vanila pasta. Kemudian kita saring tehnya. Nah ini pokoknya jumlah es batu sama larutan tehnya itu harus sama. Tuang sirup gulanya. Untuk sirup gulanya kurang lebih 50 ml. Rebus air 400 ml sampai mendidih. Setelah mendidih, Ya, sampai di sini ada yang bisa menyimpulkan? Yang pertama apa yang dilakukan dulu? Rebus air. Yang kedua? Masa langsung tuangkan tehnya? Masukkan gula. Setelah itu masukkan teh. Kalau di situ tadi contohnya ingin membuat rasa berbeda, maka dimasukkan daun pandan. Setelah itu baru apa yang perlu disiapkan dulu? Oh, dia makan tadi dulu? Disaring dulu tehnya. Setelah disaring, apa yang disiapkan lagi dalam gelas tadi? Es batunya. Takarannya berapa? 50. Jadi kalau mau buat esnya penuh itu, es batunya harus banyak. Karena setelah dimasukkan air panas, es batunya nanti akan mencair. Kalau es batunya sedikit, jadilah hangat, tidak dingin. Apakah rangkaian seperti ini perlu dalam kehidupan kita? Langkah-langkahnya perlu? Jadi itu nanti yang perlu kita pelajari, bahwa sesuatu yang kita lakukan harus berdasarkan langkah-langkah yang tepat dibuat. Jadi yang pertama di sini ada namanya istilah berpikir komputasional itu dia harus memiliki 4 prinsip. Yang pertama dia harus memiliki dekomposisi.
posisi. Apa itu? Jadi bagian-bagian kecil. Kalau buat TS tadi, tehnya pisahkan, apa lagi? esnya pisahkan, gulanya pisahkan, daun pandannya pisahkan. Ini masing-masing udah punya bagian. Supaya apa? Supaya mudah. Tapi kalau membuat TS semua digabung dalam baskom, diaduk-aduk dulu, susah nggak ngambilnya? Gulanya diambilin satu-satu dulu, esnya ngancurin gula habis dulu, kan nggak bagus. Kan harus memecahkan masalah kompleks menjadi bagian-bagian kecil, dipisah-pisahkan, tehnya pisah, gulanya pisah. Oke? Yang kedua, pengenalan pola. Mengidentifikasi kesamaan atau pola dalam masalah. Cari yang sama tuh mana. Gula dengan es, apa persamaannya? Kalau ini mengenai sifat benda, sama-sama bisa berubah menjadi zat cair. Bagus, tepuk tangan dulu. Ya enggak? Berarti sama enggak? Sama. Daun pandan dengan daun teh sama nggak sifatnya? Bisa nggak dia jadi zat cair? Enggak, tetap bentuknya seperti itu. Maka beda, dipisahkan loh. Bantu nih. Ya, sama-sama bermain secara kelompok. Betul nggak? Betul. Satu ya, lain. Sama-sama pakai senjata. Yang lain. Sama-sama saling sama-sama butuh pak. Ya. Ini kita cari persamaan dulu deh. Jadi jangan cari perbedaan, cari persamaan itu. Itu namanya pengenalan pola. Pola permainannya kita pelajari. Sehingga kita jumpa rupanya sama. Banyak yang sama dalam kehidupan kita. Contoh lain. Untuk pengenalan pola. Contoh lain kalau bermain olahraga. Bola voli sama, ada persamaannya nggak dengan sepak bola? Apa samanya? Sama-sama pakai bola besar. Terus sama-sama apa? Ada timnya. Terus sama-sama cari poin. Ayo, satu lagi yang berdiri di tengah poin itu apa namanya? Ya, sama-sama ada wasitnya. Betul nggak? Ya, sama-sama senang kalau dapat juara. Ya, itu untuk pengenalan pola. Selanjutnya, abstraksi. Menyaring informasi yang tidak relevan. Contoh yang pertama tadi sudah Bapak sampaikan ya. Ada sendok jatuh jangan ceritakan. Ini contoh dalam kehidupan kita. Yang pertama, kalau kamu membuat cerita tentang liburan, bagian mana yang penting untuk diceritakan? Pernah liburan? Pernah? Ada nggak hal-hal yang sangat berkesan dalam liburan kita? Ada kan? Ada yang lebih berkesan, ceritakan yang paling berkesan. Kalau sifatnya hanya bangun kesiangan, itu berkesan banget. Enggak, memang tiap hari kita kadang bangun kesiangan. Contoh, Pak, saat liburan saya dikejar-kejar anjing, Pak. Kebetulan liburnya di daerah pantai. Kan banyak anjing biasa lalu, kejar anjing kok lari-lari, lalu kami masuk ke pantai. Atau cerita lain, kami libur bersama keluarga Pak, banyak bocor tengah malam di hutan. Lalu nampak kami Pak putih-putih terbang. Berkesan ya? Itulah yang jadi poin pentingnya. Kalau hal-hal tak penting ditepikan aja, jangan diceritakan. Karena orang akan lebih minat, tertarik ketika kita cerita ya hal-hal yang sangat penting momennya itu. Oke, dari banyak informasi di soal ini, manakah yang penting agar kamu bisa mengerjakan jawabannya? Ini contoh yang Bapak sampaikan tadi tentang bagaimana penggunaan ChatGPT. Kan? Jadi ringkasan sebanyak-banyaknya itu kita ringkas menjadi hal-hal